بلساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Kita lanjutkan daripada kitab Ta'lim Muta'allim. Yang mana di minggu kemarin kita bahas daripada orang yang mencari ilmu ya Allah datang ke suatu majelis, tujuannya jangan tujuan yang lain kecuali tujuan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan lain yang harus kita pantaskan di diri kita, di hati kita, kecuali kita hanya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di pembahasan kali ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang telah mengenali dirinya maka dia telah kenal kepada Tuhannya. Seseorang yang mengetahui hakikat jiwanya maka dia telah mengenal Tuhannya. Maksudnya gimana? Dikatakan daripada di penjelasan di sini, manusia yang bisa mengenal Tuhannya dari jiwanya, dia mengetahui bahwasannya dia itu lemah, dia itu gak punya apa-apa, dia itu miskin, fakir. Kalau manusia telah merasa dirinya fakir, lemah, gak punya apa-apa, dia merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mengenal Tuhannya. Mengenal Tuhan gimana? Mengenal Allah gimana? Dia mengenal Allah yang maha kaya, yang maha kuat, yang maha hidup, yang mana tidak ada yang lebih kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita harus mengetahui hakikat jiwa kita dulu. Siapa sih manusia? Manusia itu apakah manusia itu yang kuat? Gak ada manusia yang kuat, gak ada manusia yang kaya. Karena semuanya itu harta, jabatan, dan yang seperti itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Gak ada manusia yang pintar, gak ada manusia yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena sumber dari pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada hambanya, yang mana hambanya mau bersusah payah untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah beri daripada ilmunya atau cahaya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kadang hamba itu merasa dirinya itu kaya, merasa dirinya itu paling mampu, merasa dirinya itu paling kuat, sehingga timbul di hatinya seperti kesombongan. Yang mana kalau ada seperti kesombongan di hatinya, maka seakan-akan dia menyaingi atau menyamai Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di satu syair, saya baca di kitab Fawaidul Muhtaram, beliau mengatakan bahwasanya satu orang ulama mengatakan da'il kibra fa innal kibra lillahi wahdah. Tinggalkan, jauhilah, jangan ada di hatimu sifat sombong. Jauhilah, tinggalkanlah sifat sombong. Fa innal kibra lillahi wahdah. Karena sifat sombong itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang pantas sombong itu Allah. Kita ini budak. Kita ini adalah istilah kata budak di bawah budak lagi. Kita ini manusia yang hina. Sedangkan Allah ini adalah Tuhan di atas Tuhan. Budak, apapun kata tuannya harus diikuti. Sehingga apa? Sehingga budak mana yang bisa menyamai kedudukan tuannya? Maksudnya apa? Kita sombong, padahal kita nggak pernah sombong. Kita tercipta dari apa? Hal yang menjijikan, hal yang jauh, hal yang mana tidak baik. Jadi mani, sperma itu hal yang kotor, hal yang menjijikan. Tapi kita sombong. Apa kita sombongkan? Kemana-mana kita bawa kotoran. Bapak ganteng, masuk tanah, gak ada artinya. Harta kaya, masuk tanah, masuk kubur, gak ada artinya. Jabatan tinggi, masuk kubur, gak ada artinya. Sehingga apa yang kita sombongkan? Semuanya ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya kita harus mengetahui jadi diri kita tuh gimana. Kita ini miskin, kita ini lemah, kita ini nggak punya kekuatan, kita ini nggak akan hidup selama-lamanya. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kekal, Maha Mampu, Maha Hidup, Maha Kuat, dan Maha segala-galanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau kita mau baca itu ada di kitab Aqidatul Awam di sarahnya yang ditulis oleh satu orang ulama yang ada di kota Pujon, Jawa Timur. Itu Anda baca Allah ini bisa mendengar daripada rayapan atau jalannya seekor semut yang di malam hari, seekor semut yang hitam di malam hari yang ada di balik batu yang halus. Coba ente bisa nggak dengar suara kakinya semut? Bisa itu? Hatta walaupun dekat tak ada ente, nggak ada. Nggak mungkin dengar ente. Daripada apa? Daripada satu tapak kakinya berjalannya semut nggak akan dengar kita. Tapi Allah itu mendengarkan daripada apa? Daripada telapak jalan kakinya semut. Bahkan Allah itu Allamul Ghuyub, bisa mengetahui apa yang gaib. Kalau kita di balik ini apa, di balik tembok ini kita nggak tahu. Allah itu bisa melihat daripada apa? Daripada makhluk Allah. Contoh seekor hewan yang ada di dalam laut paling dasar di dalam di dalam perangkap kerang di dalamnya itu di malam hari Allah bisa melihat. Kita tak bisa. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Mampu segala-galanya, yang tidak ada tandingnya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang mulia, tidak ada yang bisa mengagumkan kita kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang manusia sombong, makanya kalau usah sombong, sifat di hatinya sombong. Kata Rasulullah SAW, seseorang yang di hatinya ada sebiji atom sifat sombong tak akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agaknya. Dan ini dikatakan juga setelahnya, sungguhnya ilmu itu kita bisa mengenalkan ilmu karena keimanan. Karena kita ini mau iman kita kuat dengan Allah, sehingga apa yang kita pelajari kita amalkan. Nah, kemudian kata Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, kakek dari Habib Ali Jindan, beliau itu mengatakan bahwasanya apa? Orang ini di akhir zaman banyak ulama yang mana dia akalnya ada di dengkul, tapi daripada pendapatnya dia di khofnya dia, di kakinya dia, rasanya gitu. Maksudnya apa? Dia pintar, ulama besar, tapi dia memberikan pendapat-pendapat untuk apa? Membebaskan, menggampangkan orang-orang yang tidak mengetahui hukum. Oh ini sebenarnya haram, nggak apa-apa, halal, masuk 20 juta. Ini hukumnya apa? Oh haram, apa pada hal-hal 1 M. Waduh, enak hidupnya, jual agama Allah. Bahkan Allah mengatakan di Quran-Nya itu apa? Alladzina istarul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunsarun. Kata Allah, mereka itu orang yang mana dia membeli agama Allah dengan harta dunianya. Jadi dia memiliki ilmu, ada yang memberi dia dunia, dia terima dunianya. Kenapa? Karena sebab hal duniawi. Maka apa? Fala yukhaffafu anhumul adzab. Allah tidak akan meringankan azab orang tersebut. Wa lahum yunsarun. Allah tidak akan apa? Tidak akan menolong dia dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita udah punya ilmu, sudah memiliki ilmu, jangan ilmu itu dimanfaatkan untuk hal yang tidak baik. Amalkan untuk mengajak orang untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jadi orang yang berilmu kebelingan, bahasanya gitu. Orang yang mana mencari celah untuk menghalalkan suatu hukum, mencari celah untuk membolehkan suatu hukum, padahal ini
Yang dulu mengatakan makan haram jadi halal. Kenapa? Karena uang ini fulus kula syai'in bil fulus kula syai'in mulus. Dengan uang semuanya mulus. Kalau ada enggak udah. Kalau udah ada uang, baru dia berani menjual nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sudah ulama, kalau sudah kita mengenai hukum, mana hukum yang salah, kita akan salah. Kenapa? Allah mungkin bersama orang yang salah. Allah bersama orang yang baik, bersama orang yang benar, yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'mal al-mu'adzab min qabli ubadil wazan. Seorang yang mengetahui ilmu tapi dia tidak amalkan ilmunya, maka dia diazab sebelum menyembah berhala. Berarti hinanya orang memiliki ilmu ketika dia tidak mengamalkan ilmunya, artinya dia membuat celah untuk memberi enak untuk orang lain. Maka apa? Maka di situ dia diazab sebelum menyembah berhala. Kaget, ini muslim, ini katanya dakwah, ini katanya dai, ini katanya ulama, ini katanya kiai, tapi kok diazab sebelum menyembah berhala? Iya, karena dia tidak mengenal ilmunya, sehingga Allah berikan hinaan dengan sesuatu hal diazab sebelum menyembah berhala. Nanti itu orang yang memiliki ilmu, yang dia tidak mengenal ilmunya, dia itu di neraka Allah, dia keliling, lari-lari. Kenapa? Dia diazab yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Larinya dia seperti apa? Seperti iman. Apa iman? Keledai yang apa? Yang sedang disiksa. Mau tidak mencari. Makanya ini ente duduk di sini mencari ilmu. Kira-kira siap mengamalkan ilmunya? Siap gak mengamalkan ilmunya? Harus siap mengamalkan ilmunya supaya ilmu ini menjadi daripada apa? Nur, cahaya bagi ahli ilmu. Al-ilmu hujjah 'alaik hatta ta'mal bih. Ilmu ini akan menjadi bukti jelek, akan menjadi adab atau siksa bagi kamu sampai kamu mengamalkan ilmu tersebut. Oleh karena itu mungkin dari anak ini mungkin pun dilengkapi dengan suara. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dengarkan bersama-sama tausiah daripada saudara kita Habib Umar Al-Hidwan. Kalau aneh mah udah bosan, ya jengkol lagi. Ya. Sekarang sekali makan KFC, ya. Jangan jengkol mulu. Ya udah. Pak Ali di mana Muhammad anak kayak Cina semutang boleh makan juga masih pada semangat nih, masih semangat. Pada Nabi Muhammad, bulan kelahirannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang selalu bersahabat pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan kelahirannya selama sebanyak 12.000 kali, maka nanti dia pas dia di alam kubur bakal dikasih jalan, dibukakan jalan untuk menuju makamnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah,
تحية مباركة تحية أهل الجنة فتحيتهم فيها السلام السلام عليكم وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحلانا. صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفى خصنا وحبانا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعزم على طبيب قلوبنا محمد طبيب قلوبنا محمد شفيعنا عند الصراط محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يفتح عليم. Hadirin mukarram sama-sama kita hormati dan sama-sama kita cintai anak keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pewaris ilmu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para habaib, para asatid, para hujjat, para tokoh masyarakat, para kaum muslimin muslimat, wabil khusus sahibul fadilah Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jeddah. Kita doakan Habib Ali panjang umur, sehatkan badannya, kabulkan semua hajat-hajatnya, istiqamahkan dalam dakwahnya, dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga ada Habibmu Hasudar, Habib Saleh Jalulullah, Habib Mahdi Idrus, Habib Ahmad Idrus. Kita doakan semua guru besar kita di sini yang ada di depannya, yang ganteng-ganteng semua nih, yang ganteng-ganteng. Kita doakan panjang umur, sehat afiat, istiqamahkan dalam dakwahnya, dikabulkan semua hajat-hajatnya, dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal. Kepada jamaah muslimin muslimat yang hadir pada hari ini, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan hajat-hajatnya, Allah kabulkan hajat-hajatnya, Allah kabulkan hajat-hajatnya. Yang belum nikah biar dapat jodoh, yang punya utang berutang yang dibayarin, yang sering maksiat berkat habis ini pada malam hari ini Allah jadikan kita ahli ibadah, yang pernah zikir dan Allah jadikan kita ahli zikir, yang pernah berselawat kepada Nabi dan Allah jadikan kita ahli salawat, yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ulama berkata, tadi kita pembahasan tentang diri. Ada ulama berkata, al-insan yuslimu ala arba'ati aqsam. Manusia itu terbagi menjadi 4 golongan. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Jokowi, itu nggak bakal lepas dari 4 golongan tersebut. Dan dalam 4 golongan tersebut dibagi lagi menjadi 2, golongan normal dan golongan tidak normal. Kita sekarang masuk ke golongan yang normal. Apa yang pertama? Ta'ah lillah wa sa'idun bil hayat. Itu normal. Dia taat kepada Allah dan dia dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik. Itu normal. Apa yang kedua yang normal? Asilillah wa ta'ishu fil hayat. Dia bermaksiat kepada Allah dan dia dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berupa azab, berupa kesusahan di dunia dan akhirat. Itu normal. Karena kita masuk yang enggak normal. Apa yang pertama? Ta'atillah wa ta'ishu fil hayat. Dia taat kepada Allah, akan tetapi ini orang selalu dalam hidupnya ini selalu dalam masalah. Miskin lah, apalah segala macam. Itu normal, itu tidak normal. Dia taat sama Allah, tapi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir paling parah nih. Yang terakhir, asilillah wa sa'idun fil hayat. Dia bermaksiat kepada Allah, akan tetapi ini orang hidupnya enak aja. Itu bahaya. Dia maksiat sama Allah, tapi hidupnya enak aja, mau apa aja.
Ta'ah lillah wa ta'ishu bi ta'ah lillah wa sa'idu bil hayya. Dia taat kepada Allah dan dia bakal dapat kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu normal atau enggak? Normal atau enggak? Itu normal. Maka Allah Ta'ala di Al-Qur'an Al-Azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man 'amila shalihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min fala yuhyiyannahum hayatan thayyiban. Barang siapa yang beramal baik, beramal soleh min dzakarin wa unsa, dari kaum laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia berstatus dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa balasan dari Allah? Apa kata Allah? Fala yuhyiyannahum hayatan thayyiban. Maka pasti, ada apa pasti di situ? Maka pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang yang kedua, ta'ah lillah wa ta'ishu fil hayat. Ditaat sama Allah, disering sholat, dibayar zakat terus, diperoki haji, dipuasa 17 tahun baru berhenti, segala macam. Tapi anehnya apa? Ini orang selalu dapat ujian dari Allah Subhanahu. Tidak dapat ujian dari Allah. Di kehilangan ini, rumah kebakaran, istri kabur, anak hilang nggak tahu. Tapi sabar nih. Disabar. Apa kalau misalkan dia sabar? Dia sabar dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini. Jangan disuruh sama Allah Subhanahu wa taala. Biasanya memang manusiawi sih. Kalau lagi ibu ibadah, ibu rokaat di sholat, tapi tetap aja, dia kok gini-gini amat sih itu. Ibu di jalan tadi ada orang pakai muji apa segala macam, ibu ada ucapnya manusia. Makanya apa kata Nabi, itu bakal bisa dijamin masuk surga. Cuma ada dua, jaga mulut sama jaga kaki. Jaga mulut nih, laki cewek sama kayak. Ngomongin orang sini, ya nggak boleh itu orang baik, ya nggak boleh itu orang gini, tetap aja kan luar beda. Ngelakuin banget itu orang lain, macam-macam. Soalnya ini apa segala macam. Jangan sujud sama Allah kalau ente udah bisa sabar, ente bisa lewatin semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Ente bakal dapat kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke asilillah wa ta'ishu fil hayat. Dia bermaksiat kepada Allah. Setelah maksiat apapun dah dia dilakuin, dibalasnya sama Allah, dia berupa keburukan. Barang siapa yang mengingkariku kata Allah atau melupakan aku bakal azab di dunia dan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang terakhir yang paling parah. Azilillah wa sa'idun bil hayat. Dia nggak pernah sholat, dia kagak pernah ibadah sama Allah. Akan tetapi anehnya apa? Ini orang mau apa aja ada. Mau rumah mewah ada, mau mobil bagus ada, motor apa segala macam ada. Semuanya ada. Aneh apa enggak? Aneh apa enggak? Nah dari situ kita jangan langsung mikir, oh ini berarti kita masih ibadah aja kaya, sampai PA namanya gitu. Sama aja. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Iza ra'aita Allah yu'ti abda bima yuhibbu wa huwa muqimu minal ma'siyah fa'alam anna dzalika istidrajun minhu. Nah, gitu. Apa kata Nabi, kalau kalian melihat dari seorang hamba dimintain apa yang disuka ada, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muqimu minal ma'siyah, akan tetapi dia ini sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'alam, maka ketahuilah anna dzalika, bahwasanya itu istidrajun minhu, istidraj dari Allah Subhanahu. Tahu istidraj? Istidraj ini Allah udah kagak mau ngurusin orang. Lu mau ngapain dia terserah dah. Nih kasih ini, lu mau minta ini dikasih, dia nggak ibadah tapi istidraj itu namanya. Dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah ngaji, orang-orang ngaji alifin udah bingung deh. Cerah. Ini orang dikasih apa aja sama Allah Subhanahu wa taala, udah terserah deh. Tapi nanti balasannya di mana? Balasannya di mana? Di akhirat. Na'udzubillah. Sekarang tinggal kita deh, kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Kita ada di golongan yang mana? Apa kita di golongan ta'ah lillah wa sa'idun fil hayat, taat sama Allah, dapat bahagia? Apa asi lillah wa ta'ishu fil hayat? Apa maksiat kepada Allah dan mendapat keburukan dari Allah Subhanahu
dia taat kepada Allah dan dia mendapatkan bahagia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Apalagi ente taklim di sini. Ente taklim sama Habib lagi. Double pahalanya. Yang disia-siain. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Man tafaqaha fi dinillahi azza wa jalla qafallahu ma'ahu wa razaqahu min haythu la yahtasib. Barang siapa yang mencari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, qafallahu ma'ahu, bakal Allah cukupin apa yang dia mau. Wa razaqahu min haythu la yahtasib. Dan dia bakal dapat rezeki yang kalian diduga-duga. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan nyesal, jangan ntar kita udah tua, kita udah gede, kita nyesal. Kenapa gue kecil taklim? Kenapa gue nyanyiin Habib? Kenapa gue ninggalin Habib? Betul. Kenapa gue nyanyiin dia waktu gue masih kecil? Gue dikasih waktu buat belajar, gue selesaiin. Gue nyesel, betul. Betul. Kita taklim, ta'alam ilma zainun ya ahli. Kita belajar semuanya. Ilmu itu bagaikan perhiasan bagi orang yang punya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang hadir di sini atau Allahu umrakum amin. Wa wasa'a rizqakum wa amatana wa ilakum ala husnil khatimah amin amin ya rabbal alamin. Wa kulli salihah wa hadratil habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syukran katsiran jazakallahu khairal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pasti pikirnya jengkol lagi. Iya, dikit insya Allah kita kelar jam kurang lebih jam 10. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh al-wadhihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tu'ribu biha al-lisan amma tadamanahu al-janan min at-tasdiq biha wal id'an. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin iftahi bab rahmatillah adada ma fihi billah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa hdi qalbi amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ayyuhal hadirun, wabil khusus para habaib guru kita Al-Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jildan, ada kakanda beliau juga Al-Habib Muhammad bin Abdul Aziz bin Jildan, segenap para dewan guru yang hadir pada malam hari ini. Hadirin al-hadirat yang insya Allah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberkahi hidupnya. Agar senantiasa diberi umur panjang, sehat wal afiat, bi taatillah wa rasulah, wa daiman ala mahabbati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan nikmat yang agung yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, pada malam hari ini lagi rame nih, lagi semangat kayaknya ya, lagi rame, full. Alhamdulillah. Mudah-mudahan setiap malam Jumat kayak gini. Kalau bisa lebih sampai ke depan-depan itu ya. Biar parkir motornya di jalan raya kita tutup dan jalan. Amin.
Ayyuhal hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, di bulan ini kita mengetahui semuanya bahwasanya bulan ini adalah bulannya siapa? Bulan apa? Rabiul Awal. Ada kejadian yang istimewa apa di bulan ini? Hah? Apa kejadian yang istimewa? Apa? Lahirnya Nabi Muhammad SAW. Di sini kita ingin mengutip sedikit daripada sejarah yang diceritakan di dalam kitab Maulid At-Tibai, bahwasanya di dalam kitab Maulid At-Tibai karangan Syekh Abdurrahman At-Tibai radhiyallahu anhu dikatakan subhanahu wa ta'ala min malikin, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala adalah raja daripada segala raja. Aujada nura Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih, Allah menjadikan cahayanya Nabi Muhammad, Allah menjadikan cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nurih, dari cahaya Allah sendiri. Allah ambil sebahagian daripada cahaya Allah subhanahu wa ta'ala dan dijadikan sebagai nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qabla an yakhluqa Adam min at-tin lazim, sebelum Allah menciptakan Nabi Adam daripada tanah. Jadi Nabi Muhammad ini ciptaannya daripada cahaya yang diambil daripada Allah Subhanahu wa taala, yang diciptakan oleh Allah sebelum menciptakan Nabi Adam. Kemudian dijelaskan sama Allah, diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam semesta, wa arada fakhruhu 'alal asya wa qala hadza sayyidul anbiya. Allah mengatakan kepada seluruh sesuatu yang ada pada waktu itu, yaitu alam semesta. Apa kata Allah? Wahai alam semesta sekalian, ketahuilah hadza sayyidul anbiya, ini cahaya yang sekarang ini adalah pemimpinnya para nabi, wa ajadul asfiya, dan makhluk yang paling mulia, yang paling bersih suci, wa akramul habaib, dan dialah pemimpinnya para habaib yang paling mulia. Diumumkan sama Allah, masih dikasih gambaran sama Allah Subhanahu wa taala, wahai alam semesta sekalian, ini adalah cahaya yang mulia, yang begini, yang begini, yang begini, yang kelak suatu saat nanti aku akan bangkitkan. Nah, kita kan kalau digituin sama Habib Ali kan penasaran ya. Iya betul. Ini di dalam kotak ini ada sesuatu yang luar biasa, yang istimewa, yang mana barang di dalam tersebut sangat berharga. Tahu-tahu dibuka, dah jengkol, nasi uduk, ya. Tapi penasaran kan? Sebelum disebutin, sebelum dibuka, ada penasaran semuanya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada seluruh alam semesta, nih ada sesuatu yang kelak aku akan bangkitkan nanti, dan ini adalah paling mulianya nabi, paling mulianya makhluk, dan yang paling hebat di antara yang lain. Penasaran ini alam semesta, sehingga setelah Allah menyampaikan hal demikian, maka terjadilah yang namanya perbincangan antara alam. Kita habis diumumin sama Habib Ali kan, udah minggu depan kita buka ini kotak. Pulang dari majelis ini sekarang nih, udah pada cerita semuanya satu sama lain, betul nggak? Pada cerita di motor, kira-kira apa isinya itu ya? Saling menebak, sampai rumah masih aja penasaran, kira-kira apa yang minggu depan yang akan dibuka, isinya kira-kira apa ya? Penasaran semua nih. Kita semua pada penasaran. Akhirnya terjadi perbincangan di mana-mana.
perbincangan itu dikatakan qila huwa Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dari tanah, dan memang Allah sebelumnya sudah memberikan gambaran yang artinya ini cahaya nanti aku akan ciptakan sebagai makhluk yang namanya manusia. Sudah dijelaskan sama Allah, tapi belum dijelaskan siapa ini orang. Akhirnya perbincangan antara alam semesta bermunculan di mana-mana. Apakah itu Nabi Adam yang dijanjikan oleh Allah, yang dirahasiakan oleh Allah? Apa dikatakan? Qala Adamu bihi uniluhu a'lal maratib. Bukan Nabi Adam. Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Adam diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diciptakan daripada makhluk manusia yang pertama kali. Kenapa Nabi Adam diciptakan? Tahu alasannya kenapa Nabi Adam diciptakan dan kenapa Nabi Adam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bihi, karena cahaya tersebut. Bihi, karena Allah memasukkan cahaya tersebut ke dalam tubuh Nabi Adam alaihissalam. Ini sudah rencana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qila huwa Nuh. Apakah itu Nabi Nuh? Ciptakan lagi sama Allah Nabi Nuh. Qala Nuh bihi yanju minal gharqi wa yahliku man khalaqahu minal ahli wal aqarib. Bukan Nabi Nuh. Bukan Nabi Nuh. Jadi si Agung misalkan cerita sama si Sugam, ya, Gam, kira-kira itu ini apa bukan ya? Misalkan ya, kira-kira itu apa isinya? Disebut apakah betul ini isinya? Bukan. Ketika diciptakan Nabi Nuh, bukan Nabi Nuh. Bukan Nabi Nuh. Kenapa? Karena Nabi Nuh alaihissalam Allah ciptakan dan Allah jadikan Nabi Nuh selamat ketika ada banjir bandang. Allah jadikan Nabi Nuh selamat. Bihi, itu karena cahaya yang ada di dalam diri Nabi Nuh alaihissalam. Allah selamatkan Nabi Nuh dan Allah hancurkan daripada orang-orang yang orang-orang yang tidak sepakat sependapat dengan Nabi Nuh. Allah hancurkan, baik itu daripada keluarganya maupun orang-orang terdekatnya. Enggak peduli. Kalau sudah enggak nurut sama agama, enggak ada urusannya urusan keluarga. Beda sama kita di pemerintahan kita sekarang, ya. Mau salah nggak salah, kalau keluarga masih diselamatin. Tapi kalau berhubungan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang namanya apa? Tidak ada yang namanya bahasa gaulnya apa? Tidak ada yang namanya susah banget. Ya. Enggak ada alasan lagi, ya. Pokoknya udah tidak ada alasan sama sekali. Jangan ketawa ini. Udah nggak ada kate-kate, sekate-kate ya. Ya. Udah nggak ada alasan lagi. Nah, karena melihat mukanya anak-anak muda sama yang di belakang mah nggak kelihatan karena cadaran semua. Melihat mukanya anak-anak muda yang sekarang ini ganteng-ganteng sekarang ini malam Jumatnya, Masya. Jadi anak berdiri di sini kayak orang minder. Kalah ganteng gitu sekarang. Ganteng, tahu nggak alasannya kenapa? Bihi, karena ada cahaya Rasulullah. Dan wajah kita semua para pecinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali puji kalian, ya. Lanjut. Bukan Nabi Nuh. Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah karena ada cahayanya Rasulullah. Qila huwa Ibrahim. Apakah itu Nabi Ibrahim? Bukan. Qala Ibrahim bihi taqumu hujjatuhu ala ubadil asnam wal kawakib. Nabi Ibrahim bisa punya kekuatan yang hebat. Anak muda, ya, anak muda membantai orang-orang dewasa, orang-orang gede, al-bojo, dihajar semua sama Nabi Nuh. Bisa menang Nabi Nuh sendirian. Bihi, karena siapa? Karena ada kekuatan cahaya di dalam diri Nabi Ibrahim.
Apa itu? Yaitu cahaya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi Ibrahim. Ini alam semesta masih penasaran ini, nebak-nebak terus. Sampai kita singkat aja ya. Sampai kila huwa Isa, bukan kila huwa Isa. Apakah itu Nabi Isa? Bukan Nabi Isa. Nabi Isa itu diciptakan oleh Allah, ditugaskan sama Allah untuk apa? Untuk memberikan kabar gembira. Bahasanya nih kalau kita nih sekarang hari Kamis pagi. Kamis pagi itu biasanya Habib Ali share di Instagram atau di sosial media pamflet, pamflet. Insya Allah nanti malam majlis malam Jumat Al Khairiyah Ibnu Jindan diumumin. Artinya sudah dekat, paham nggak? Sudah dekat sesuatu yang akan dimunculkan oleh Allah sudah dekat. Nabi Isa diciptakan oleh Allah untuk memberikan kabar gembira kepada seluruh alam. Ciptaannya Nabi Isa itu ditugaskan untuk memberikan kabar gembira. Oh hei, para alam semesta sekalian, bahwasanya siap-siaplah Anda sebentar lagi cahaya yang dirahasiakan oleh Allah akan muncul di hadapan kita. Akhirnya apa? Qila huwa faman hadzal habibul karim. Udah penasaran, nggak ada yang bisa jawab. Akhirnya bilang, terus siapa ini? Seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang mana Allah Subhanahu wa taala merahasiakannya, yang istimewa, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah enggak ada jawaban dah. Sampai mau datang waktunya enggak ada yang bisa jawab. Siapa sih sebenarnya ini? Akhirnya detik-detik malam 12 Rabiul Awal kelahiran Nabi Muhammad SAW, terjawablah rahasia yang akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Heboh, alam semesta heboh. Habib Ali malam Jumat buka kado. Masya Allah, kadonya luar biasa, istimewa buat khusus jamaah majelis. Kita semua pada gembira ria, bergembira ria. Sehingga ketika kita bergembira ria, pasti ekspresinya berbeda-beda. Dan pasti ada ekspresi kalau kita lagi senang, betul? Ada ekspresinya. Kalau kita lagi senang, udah dibuka kado itu, kita lagi senang, pasti ada ekspresinya masing-masing. Ada yang senang begini caranya, ada yang senang begini caranya. Ya mudah-mudahan aja kalau jamaah majelis ini kalau pas lagi senang, ekspresinya ngeluarin duit, jumpa ke majelis, cuma nggak ada di sini. Ya ekspresi paling tawa doang. Alhamdulillah. Akhirnya apa? Lahirlah Nabi Muhammad SAW. Kemudian dilanjutkan fahtazal arsy daraban istibsyar. Makhluk Allah yang namanya arsy goncang. Kenapa? Karena bergembira lahir Nabi Muhammad SAW. Bergembira, senang, bahagia. Wasdadal kursiyyu haibatan wa ghara. Dan kursi makhluk Allah yang namanya kursi. Kursi itu ya kursi ya, paham ya? Kursi itu juga makhluk Allah, yang mana kursi itu yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka para anbiya yang nanti akan duduk di singgasananya masing-masing. Itu namanya makhluk Allah, sudah disiapkan sama Allah. Itu kursi goyang sendiri. Kenapa? Karena tahu dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masdadal kursi haibatan wa tala'atis samawati anwara. Dan seluruh langit-langit yang ada pada saat itu menjadi terang benderang, mengeluarkan cahaya yang luar biasa. Sampai apa? Sampai dikisahkan orang-orang Arab pada zaman itu bisa memandang keindahan istana-istana yang ada daripada raja-raja Romawi. Orang-orang dulu itu hebat-hebat istananya. Cuma nggak kelihatan kalau yang namanya kelahiran Nabi kan di malam hari menjelang subuh. Itu kan gelap. Tapi karena langit mengeluarkan cahaya yang luar biasa, sehingga
Sesuatu yang jauh pun bisa nampak pada malam hari itu. Luar biasa karena bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Wa qadjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfar malaikat Allah. Para malaikat Allah ada yang bertasbih, ada yang bertahmid, ada yang bertahlil, ada yang bertamjid. Semuanya mengeluarkan ekspresi. Karena apa? Karena bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Baru dah mahalul qiyam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Hati itu orang kalau di dalam hatinya memiliki rasa cinta kepada Nabi Muhammad, pasti hatinya akan bergetar dan bergembira dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW. Senang. Jadi mereka itu memiliki ekspresi yang berbeda-beda dan mereka semua bergembira. Sekarang pertanyaan ini, ya pertanyaannya apa? Mereka itu nggak ada hubungannya dengan Nabi Muhammad. Manusia bukan, sama-sama makhluk Allah aja. Tapi kita ini yang hadir di majelis maulid, yang setiap malam Jumat istiqomah ngaji, bahkan bukan cuma malam Jumat, di malam-malam yang lain kita betul-betul terus mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW dan hadiri majelis-majelis kebaikan, majelis-majelis ilmu. Bagaimana hati kita untuk mengungkapkan rasa gembira kepada Nabi Muhammad SAW? Justru kita yang lebih pantas untuk merayakan dan mengekspresikan yang hebat kepada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita adalah umatnya Nabi, kita adalah pengikutnya Nabi Muhammad SAW, bahkan dijadikan oleh Allah daripada umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Luar biasa sudah keistimewaan umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Oleh karena itu di bulan Maulid ini, di bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, ayo mari kita sama-sama memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di minggu-minggu yang lalu kita sudah sering mendengar siapa yang paling banyak sholawatnya, yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Bulan ini adalah bulannya sholawat. Bulan ini adalah bulannya umat Nabi Muhammad untuk bergembira ria. Senang, ekspresikan gaya kalian dengan cara apapun. Yang penting itu cara yang positif. Macam-macam dah ekspresinya. Karena kelahiran Nabi Muhammad, ada yang ngadain acara syukuran, macam-macam. Ada juga yang yang nyumbang ke masjid. Ada juga yang dengan gembira, senang dengan kelahiran Nabi Muhammad, memberikan kekuatan yang dia miliki untuk banyak membantu orang untuk Nabi Muhammad SAW. Banyak macam-macam dan ekspresi apa aja semuanya baik. Insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi paham sampai sini ya. Intinya adalah ayo di bulan ini perbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dikatakan man ahabba ala syai'in aktsara min dzikri. Siapa orang yang cinta kepada sesuatu, pasti dia akan lebih banyak untuk menyebut-nyebut hal tersebut. Kalau ente cinta sama guru, yang diceritain gurunya terus, betul nggak? Kalau kita cinta sama orang tua kita, yang diceritain orang tuanya terus. Masya Allah, bapak saya luar biasa. Kalau pagi bangun subuh, Masya Allah, 5 waktunya di masjid, nggak pernah libur. Masya Allah, cipulan. Karena orang itu adalah orang yang dia cintai. Terus disebut-sebut namanya. Begitu juga dengan kekasih. Istri saya luar biasa.
luar biasa, masya Allah, solehah, luar biasa, ngajinya nggak pernah putus, sholat sunnahnya nggak pernah putus, ibadahnya nggak pernah putus, baca Qurannya nggak pernah putus. Alhamdulillah, saya bersyukur punya istri kayak gitu. Memang kayaknya istri-istri yang sudah beristri nggak kayak gitu istrinya ya. Ya. Apa? Lebih banyak nyebutin, lebih banyak menceritakan seseorang yang dia cintai. Nah sekarang buktikan kita cintanya sama siapa? Sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu banyak sebut namanya Rasulullah, sebut namanya Nabi Muhammad. Karena itu adalah salah satu tanda membuktikan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jam 10. Allahu a'lam. Mudah-mudahan dan sedikit daripada cerita ini bisa membuat gairah kita untuk senantiasa bersalawat kepada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Hada minni wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit daripada khusus permintaan Al-Bagir, kita kirimkan suratul Fatihah buat